Ketika halaman dalam buku ensiklopedia tidur di mana, pasti informasi yang gak lengkap kan? Itulah yang terjadi jika kromosom kita mengalami dosis. Jadi, relasi kromosom itu apa sih? Jadi, Halo, aku Jos. halo, aku Zeva. Halo, aku Brian. Halo, aku Michelle. Halo, aku Tiara. Ayo simak penjelasan kami. Delesi kromosom merupakan salah satu jenis mutasi genetik yang terjadi ketika sebagian segmen kromosom menghilang, sehingga mengakibatkan kehilangan informasi genetik yang penting. Hal ini dapat memengaruhi fungsi seluler dan perkembangan organisme. Proses ini dapat terjadi selama pembelahan sel baik di mitosis maupun meiosis, dan dapat dipicu oleh faktor internal dan juga eksternal. Jadi, bagaimana sih delesi kromosom dapat terjadi? Berikut merupakan penjelasan mengenai proses terjadinya delesi kromosom. Jadi, delesi kromosom itu diawali dengan terjadinya patahan pada satu atau beberapa bagian kromosom. Patahan ini dapat terjadi di berbagai lokasi. Apabila patahan terjadi di ujung kromosom, kondisi ini disebut delesi terminal. Sedangkan, jika patahan terjadi di tengah kromosom sehingga menyebabkan hilangnya segmen di antara dua titik patahan, kondisi ini disebut delesi interstisial. Lalu, setelah kromosom mengalami patahan, segmen yang terputus dapat mengalami beberapa kemungkinan. Yang pertama, segmen tersebut dapat tertinggal di dalam sitoplasma dan tidak digunakan kembali. Yang kedua, segmen tersebut dapat dihancurkan oleh mekanisme seluler karena dianggap sebagai DNA asing atau rusak. Yang ketiga, segmen tersebut dapat bergabung dengan kromosom lain, meskipun hal ini menyebabkan kehilangan sebagian informasi genetik. Jadi, apabila segmen yang terputus tidak dapat kembali ke posisi semula, sel akan kehilangan informasi genetik yang terkandung dalam segmen tersebut. Kehilangan ini berpotensi menyebabkan perubahan fenotipe atau gangguan genetik pada organisme. Setelah segmen kromosom hilang, kromosom yang tersisa akan melakukan fusi ulang atau struktur yang sebelumnya terpisah kembali bersatu untuk mempertahankan stabilitas strukturalnya. Proses fusi ini dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama, kromosom dapat langsung menyatu kembali tanpa membawa segmen yang hilang. Lalu yang kedua, bisa juga mekanisme perbaikan DNA dapat terlibat namun tidak mampu menggantikan segmen yang hilang. Hal ini dapat menyebabkan perubahan struktur kromosom seperti inversi atau translokasi. Kromosom yang telah mengalami delesi akan diteruskan ke sel anak saat pembelahan sel. Jika delesi terjadi pada sel somatik atau sel tubuh, maka efeknya hanya terbatas pada individu tersebut saja. Namun, jika delesi terjadi pada sel gamet atau sperma atau sel telur, mutasi ini dapat diwariskan kepada keturunannya. Dengan demikian, delesi kromosom tidak hanya berdampak pada satu individu yang mengalaminya saja, tetapi juga berpotensi memengaruhi generasi berikutnya. Jadi begitulah proses delesi kromosom. Penasaran kan penjelasan lebih lanjut soal dampak, cara mendiagnosa, dan contoh penyakitnya? Berikut penjelasannya. Halo guys, jadi aku habis pergi dari suatu tempat itu. Terus aku berkatakan suatu kayak ini fakta yang sangat mengerikan. Nah, kembali lagi bareng aku nih. Sekarang kita bakal bahas soal dampak delesi kromosom. Cuma kalau gelap gini ngeri gak sih? Kita hidupin lampu dulu gak sih? Tunggu ya. Nah, oke, sekarang kita bakal bahas soal delesi kromosom ya guys ya. Delesi kromosom adalah mutasi struktural di mana bagian kromosom hilang. Dapat terjadi di mitosis maupun meiosis. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal maupun eksternal. Internal contohnya seperti kesalahan dalam replikasi DNA, dan eksternal seperti contohnya radiasi dan bahan kimia. Nah, proses delesi kromosom ada 4, yaitu kerusakan DNA, pemotongan segmen DNA, hilang segmen DNA, dan penyambungan ujung DNA. Nah, DNA itu jenis delesi ada 2, yaitu terminal dan interstisial. Terminal yaitu hilangnya ujung
kromosom, sedangkan interstisial yaitu hilangnya bagian tengah kromosom. Gitu guys. Nah, mumpung udah terang nih, kita bahas soal dampak dari si kromosom. Dari si kromosom dibagi menjadi dua, yaitu kecil dan besar. Dari si kecil tuh tidak terlalu berbahaya guys, karena kita mempunyai salinan homolognya. Tapi dari si besar tuh berbahaya karena menyebabkan berbagai macam sindrom. Seperti yang pertama, sindrom Cri-du-Chat, yaitu sindrom yang terjadi karena hilangnya kromosom nomor 5. Nah, sindrom ini dapat menyebabkan gangguan intelektual dan suara tangisan bayi seperti suara kucing. Lalu ada sindrom Williams, yaitu sindrom yang terjadi karena hilangnya kromosom nomor 7. Nah, ini dapat menyebabkan gangguan jantung dan mengidapnya memiliki wajah yang khas. Lalu yang ketiga adalah sindrom Prader-Willi dan Angelman, yaitu yang terjadi karena penyebabnya hilangnya kromosom ke-15 guys. Lalu menyebabkan perbedaan ekspresi gen parental sehingga mengakibatkan gangguan neurologis dan metabolisme. Nah, karena kita tahu dampaknya nih, kita perlu tahu gak secara deteksinya? Itu ada beberapa. Yang pertama, ada karyotyping, yaitu menggunakan mikroskop untuk melihat perubahan besar pada kromosom. Lalu ada FISH atau Fluorescence in situ hybridization, yaitu menggunakan pewarnaan fluoresin untuk mendeteksi delesi spesifik. Lalu ada Array Comparative Genomic dan Hybridization yang kita singkat dengan ACGH. Nah, itu yaitu menganalisis perbedaan jumlah DNA antara individu normal dan individu dengan delesi. Yang terakhir adalah teknik PCR dan sequencing DNA, yaitu mendeteksi mutasi kecil pada tingkat molekuler. Lalu, kita tahu semua ini apa sih yang kita dapatkan? Nah, kesimpulannya itu adalah delesi kromosom terjadi dalam beberapa tahap utama, yaitu terpaparnya kromosom oleh faktor penyebab mutasi, terjadinya patahan kromosom, kehilangan segmen kromosom yang patah, fusi ulang kromosom tanpa segmen yang hilang, dampak yang muncul tergantung pada lokasi dan ukuran delesi. Nah, proses-proses itu dapat menyebabkan berbagai macam gangguan genetik yang serius, terutama jika melibatkan gen esensial. Deteksi dini sangat penting untuk memahami dampaknya dan merancang strategi medis yang tepat. Begitu guys, paham? Paham? Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya delesi kromosom. Yang pertama adalah kesalahan selama pembelahan sel. Selama pembelahan, kromosom dapat patah secara spontan. Jika segmen yang patah tidak tersambung kembali, bagian tersebut akan hilang. Ada juga kondisi yang dinamakan unequal crossing over. Ini dapat terjadi saat rekombinasi homolog dalam meiosis melakukan pertukaran materi genetik yang tidak seimbang, sehingga menyebabkan salah satu kromosom akan mengalami delesi dan kromosom yang lain akan mengalami duplikasi. Yang kedua adalah mutagen. Paparan radiasi pengion seperti sinar X, sinar gamma, atau partikel radioaktif yang berlebihan dapat menyebabkan patahnya untai ganda DNA. Begitu juga dengan bahan kimia seperti agen alkilasi, pestisida, ataupun zat karsinogen. Misalnya yang terdapat dalam asap rokok juga dapat mengganggu replikasi atau perbaikan DNA jika masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah kesalahan dalam replikasi DNA. Pada daerah repetitif, misalnya tandem repeats, DNA polimerase dapat tergelincir selama proses replikasi, yang menyebabkan hilangnya sebuah segmen. Kerusakan DNA yang tidak terreparasi seperti deaminasi oksidatif atau hilangnya basa nitrogen juga dapat menyebabkan celah pada DNA. Selanjutnya adalah gangguan mekanisme perbaikan pada DNA. Non-homologous enjoining adalah sebuah proses perbaikan patahan DNA yang seringkali tidak akurat, sehingga dapat menyebabkan hilangnya basa nitrogen di lokasi patahan. Dan yang terakhir adalah intervensi virus. Beberapa virus seperti HIV atau HPV dapat mengintegrasikan genomnya ke DNA inang. Proses eksisi yang tidak sempurna dapat menyebabkan delesi pada DNA inang. Selanjutnya, kita bakal masuk ke kisah nyata dari sindrom Williams ini. Tracy dan Jeff Klops adalah orang tua dari Abby, gadis 9 tahun dengan sindrom Williams. Kelainan genetik langka yang mempengaruhi 1 dari 10.000 kelahiran. Kondisi ini ditandai dengan kepribadian yang lemah, kekuatan dalam berbahasa, serta tantangan medis seperti penyempitan buluh darah dan masalah belajar. Awalnya, perkembangan Abby menjadi perhatian, hingga seorang terapis bicara mencurigai sindrom Williams.
Diagnosis ini dikonfirmasi melalui pengujian genetik pada usia yang ke-3 tahun. Tetapi, pemahaman ini lebih mendalam mereka peroleh di Rumah Sakit Anak Saint Louis yang ditangani oleh Dr. Beth Kozel. Jeff dan Tracy memilih untuk menyiapkan Abby menghadapi masa depan. Mereka menekankan pentingnya mencari bantuan dan bersyukur atas pengalaman yang dijalani. Bagi mereka, Abby adalah sumber kebahagiaan yang selalu membawa senyum dan keceriaan bagi keluarga. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dan penanganan dalam delesi kromosom. Sebelum kita masuk ke solusi dan penanganannya, apa sih delesi kromosom? Delesi kromosom adalah kelainan struktural yang tidak dapat diperbaiki secara langsung, namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegahnya dan mengurangi dampak serta mengelola kondisi yang diakibatkan dari delesi kromosom tersebut. Kita mulai dari cara mencegahnya ya. Yang pertama, kita harus hindari paparan mutagen seperti sinar UV yang berlebihan dan bahan kimia pada rokok maupun pestisida. Yang kedua, kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan genetik, tes karyotype untuk mendeteksi kelainan struktur kromosom. Kemudian kita juga harus melakukan terapi fisik untuk gangguan perkembangan motorik. Kemudian yang kedua, terapi wicara jika terdapat kesulitan berbicara. Kemudian yang ketiga, terapi okupasi untuk meningkatkan keterampilan hidup sehari-hari. Serta yang keempat, obat-obatan untuk mengatasi gejala spesifik seperti kejang, gangguan perilaku, atau gangguan hormonal. Dan yang terakhir, operasi atau intervensi medis. Hal ini itu sangat opsional ya jika kita sudah mengalami delesi kromosom yang parah. Kemudian kita masuk ke solusi. Yang pertama, yang pasti dukungan dan pendidikan serta psikologis. Anak dengan gangguan delesi kromosom sering membutuhkan pendidikan khusus dan dukungan psikologis. Kemudian dukungan keluarga serta komunitas yang mungkin sangat berarti bagi anak penderita delesi kromosom karena dia butuh orang-orang di sekitar dia untuk merangkul dia dan dia merasa lebih safe dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, nutrisi dan pola hidup yang sehat. Menerapkan pola makan sehat dan gaya hidup yang sehat mendukung pertumbuhan optimal. Kemudian kita juga memerlukan terapi seperti terapi genetik yaitu atau terapi masa depan dan terapi teknologi CRISPR yang menjanjikan kemungkinan koreksi di masa depan. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari delesi kromosom adalah penanganan delesi kromosom bergantung pada kasus individu. Oleh karena itu, konsultasi dengan tenaga medis yang profesional sangat dianjurkan untuk mendapatkan. Jadi, delesi itu seperti kita kehilangan beberapa halaman di buku ensiklopedia. Malahan halaman yang hilang adalah halaman yang penting. Apalagi kita nggak bisa beli ulang di toko buku. Tapi tenang, jangan panik dulu, karena kita masih bisa kok menjaga buku ini supaya tetap utuh. Caranya, hindari paparan radiasi sinar yang nggak perlu dan jaga pola hidup yang sehat. Serta kalau bisa, jangan banyak-banyak drama hidup deh, karena bisa jadi cuma bukan gen doang yang hilang, tapi mungkin juga akal sehat dan mungkin bisa jadi gila.